lihat kameramen itu semua orang. Yang Nak Rizka rasain itu memang seperti lemas ataupun apa ya? ini Nak Rizka ini banyak berdoa lah. Ini mungkin pingsan ya. Ini benar-benar ajab dan Nak Rizka panas gitu ngerasainnya gitu. Sebenarnya saya sakit sekali Pak. Ini yang benar-benar ajab. Mungkin kalau Mas Ria ada di sini, Mas Ria mungkin bisa nih santet atau apa gitu PRT. PRT tidak bisa memponis itu azab. Yang bisa memponis manusia itu bersalah atau tidaknya itu hanyalah Allah PRT. PRT tidak bisa ini mengatakan ini azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi para subscriber Mas Ria dimanapun kalian berada. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai pada hari ini dan detik ini kita semua masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Selawat berengkaikan salam, marilah kita bersalawat dulu terhadap baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar kelak kita di yaumul mahsyar dapat hidayah dan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsul, anta badru, anta nuru fawqa nuri. Anta samsul, anta badru, anta nuru fawqa nuri. Anta ismiru wa khari, anta misbakhus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi gini para sahabat, kan tadi malam saya itu dengan Pak RT mengunjungi rumahnya si gadis itu, namanya si Rizka ya. Katanya, kata Pak RT dia itu kayak terkena penyakit tapi bukan penyakit medis gitu para sahabat. Tapi ya kalau misalkan nggak penyakit medis, terus saya tanya lagi, jadi kalau misalkan nggak penyakit medis apa penyakit apa Pak RT? Terus Pak RT jawab gini para sahabat,
itu si Rizka itu kayak kena azab gitu. Jadi saya kan nggak percaya gitu kan. Terus saya itu mendatangi rumah si Rizka, terus saya lihat keadaannya dia kayak mana, apa yang dia omongin apa sama si Pak RT itu betul nggak dia itu kena azab. Pokoknya pas saya itu datang ke rumahnya si Rizka, para sahabat, si Rizka itu terkapar gitu, para sahabat. Pokoknya itu ya, para sahabat, bagian badan itu kayak memar gitu, para sahabat. Terus bagian muka dan tangan terus berdarah gitulah. Terus saya pun kaget dengan apa, para sahabat, lo kok bisa gini Pak RT? Terus Pak RT jawabnya, saya nggak tahu mas, katanya. Oh berarti ini azab nih, saya bilang gitu. Ya kan saya tidak bilang gitu, kata Pak RT. Terus saya kayak mana gitu ya, jadi kayak mana nih Pak RT untuk menyembuhkannya gitu. Terus Pak RT pun bingung gitu kan, soalnya kan Pak RT itu udah membawa dia ke rumah sakit ataupun ke klinik terdekat, katanya apa ya, penyakitnya itu nggak terdeteksi gitu, para sahabat. Pokoknya nggak nampak lah gitu penyakitnya apa, jenis penyakitnya apa. Kan biasa tuh misalkan penyakit biasa itu kalau misalkan kita periksakan lah ke rumah sakit ataupun di klinik-klinik terdekat apa di sini lah, itu pasti ketahuan gitu, para sahabat, penyakitnya apa. Aku memang penyakit medis ya kan. Tapi kalau yang dirasakan si Rizka itu, para sahabat, itu kayak mana ya, pas diperiksakan ke klinik dan ke ataupun ke rumah sakit, itu penyakitnya itu nggak terdeteksi gitu, para sahabat. Jadi ya makanya saya tuh bingung gitu loh, kok ya memang kalau misalkan penyakit medis kok nggak terdeteksi gitu sama alat-alat kedokteran. Terus pas tibanya kami memang kayak mana ya, sama Pak RT dibacain selawat dan istighfar, para sahabat. Terus tiba-tiba bausan tuh datang gitu, para sahabat. Bahwasannya dia tuh meramal si Rizka itu, bahwasannya dia tuh disantet gitu, para sahabat. Disantet sama orang yang nggak suka sama si Rizka. Terus pas Abah Husin itu memang dia tuh ngecek keadaannya itu si Rizka. Terus dia periksa, terus dengan baca-baca apalah yang dibaca si Abah Husin, terus dia itu mengeluarkan jarum gitu, para sahabat. Mengeluarkan jarum, kalau nggak salah di bagian kaki, nggak salah ya, di kaki, di bagian betisnya. Itu dia mengeluarkan jarum. Tapi curiganya, para sahabat, pas dia itu mengeluarkan jarum, tangan dia juga ikut berdarah gitu, para sahabat. Seakan-akan kayak mana ya, seakan-akan kayak macam dia gitu yang buat gitu, bahwasanya si Rizka itu mengeluarkan jarum gitu. Seakan-akan kayak Abah Husin yang bikin jarum itu keluar dari tubuhnya. Terus pas pas si Abah Husin itu ngomong dengan Pak RT, terus si Abah Husin itu ngomong kayak gini, para sahabat, pas sedengar saya gitu kan. Saya kan diceritakan sama si kameramen Mas Rey, bahwasannya dia ini, si Rizka ini disantet sama orang yang nggak jauh dari sini rumahnya. Terus kan mungkin karena firasat jeleknya si Rizka kan gini kan. Terus dia si Rizka itu bilang kayak gini, para sahabat, oh ya Abah Husin, ada juga ini orang yang nggak suka, yaitu Pak RT. Soalnya kan kata Abah Husin kan orang yang menyantet saya itu nggak jauh rumahnya dari rumah saya gitu, para sahabat. Terus kata si Rizka, ya nanti Pak RT Abah Husin. Terus Pak RT-nya itu kayak nggak senang gitu, para sahabat. Soalnya kan kayak mana ya, Pak RT itu kok memang lah dia tuh yang nyantet si Rizka kan nggak mungkin dia itu berusaha untuk mencari info penyakitnya, terus menyelawati dan mengajak dia mengajak dia istighfar gitu kan nggak mungkin gitu, misalkan Pak RT pelakunya. Tapi situlah Pak RT itu udah mulai kayak dari awal dia tuh udah kayak memaafkan si Rizka gitu. Tapi setelah dari itu menfitnah si Pak RT itu kayak timbul rasa benci lagi gitu, para sahabat. Dia kayak rasa bencinya itu timbul lagi gitu ya, gara-gara si Rizka sendiri gitu. Soalnya kan dari awalnya Pak RT datang itu dia tuh nggak ada niatan bahwasannya Pak RT itu ada niat jelek gitu, para sahabat. Dia tuh ada niatan bantu juga gitu, walaupun si Rizka ini telah memfitnah si Mas Rey gitu. Tapi Pak RT tetap respect gitu, para sahabat, sama si Rizka, bahwasannya kalau Pak RT itu biar aja yang berlalu kalau sekarang gitu, para sahabat.
Tapi pas Pak RT itu udah mulai berubah dan mulai memaafkan si Rizka, walaupun nggak sepenuhnya memaafkan, tapi setelah Pak RT berubah, kenapa si Rizka itu memfitnah Pak RT, bahwasannya Pak RT yang menyantet dia. Saya pun dengar itu pun kaget lah ya kan, soalnya kan Pak RT itu orangnya baik gitu para sahabat. Lagian pun dia pun bertujuan baik gitu untuk mengobati si Rizka. Memang parah kali memang si Rizka itu. Memang kan dari awal pun memang udah jijik gitu sama si Rizka itu. Soalnya dia tuh kalau ngomong tuh ngasal ngomong aja gitu para sahabat, nggak dipikir-pikir dulu. Dia maksudnya omongan dia tuh betul nggak gitu sama kenyataannya gitu para sahabat. Makanya saya tuh males sama si Rizka itu. Karena dia kalau misalnya ngomong tuh nggak dipikir-pikir. Dia tuh nggak dipikir omongan dia tuh benar apa enggak gitu para sahabat. Seakan-akan dia tuh memang udah paling benar gitu. Jadi saya ya sakit hati juga lah para sahabat. Soalnya kan PRT kan dia tuh orang baik juga tuh para sahabat. Dia tuh kayak punya tanggung jawab besar gitu terhadap warganya, walaupun warganya itu nggak suka sama si Pak RT gitu. Memang si Rizka itu parah kali lah para sahabat. Memang cocoknya ini si Rizka ini memang kena azab kali itu. Kok kayak kalau bisa tuh azabnya itu dia tuh nggak bisa apa-apa gitu para sahabat, biar tuh sekalian kapok lah gitu. Terus kan saya gini para sahabat, mungkin karena jengkelnya Pak RT itu kan, saya tuh kan diceritakan sama si kameramen sama kameramen Mas Ri, bahwasannya Pak RT itu udah sering jengkel lah itu para sahabat. Dia tuh mampusin itu si Rizka gitu para sahabat, mampusin si Rizka. Pokoknya ya mungkin karena sakit hati kali mungkin ya kan. Siapa sih yang nggak sakit hati kalau misalkan bertujuan baik tapi malah difitnah gitu sama orang yang kita baikin gitu para sahabat. Siapa yang nggak sakit hati? Ya pokoknya saya jengkel lah gitu para sahabat sama si Rizka itu. Dia bukan dia tuh bukan memfitnah Mas Ri doang gitu, tapi juga memfitnah Pak RT gitu para sahabat. Memang bingung sih sama si Rizka ini, entah kayak mana gitu cara ngomongnya itu, biar dia berubah gitu para sahabat dari sifat-sifat dia itu. Soalnya itu sifat dia tuh jelek kali gitu para sahabat. Dia tuh suka kali fitnah orang dan menjelek-menjelekkan nama-nama orang gitu. Memang salut kali saya sama si Rizka itu. Memang cocok kali lah ya kan, misalkan si Rizka itu kan azab. Tapi ya kalaupun dia kena azab pun dia tuh kayak nggak percaya gitu para sahabat, bahwasannya dia tuh dia tuh ngomong sama Pak RT bahwasannya dia tuh nggak salah, tapi kok saya yang kena azab gitu para sahabat. Padahal kan yang salah itu kan Mas Ri gitu. Dia tuh ngomong sama si Pak RT gitu para sahabat. Jadi Pak RT pun dia tuh kayak bela Mas Ri gitu ya. Tapi kan memang Mas Ri nggak salah gitu, makanya dia membela Mas Ri. Terus Pak RT bilang gini para sahabat, loh kok pula yang mau fitnah Mas Ri bahwasannya dia mau bikin salah. Yang bikin masalah ini kan kau dulu yang bikin masalah. Kau yang memfitnah Mas Ri, bahwasannya tuh Mas Ri itu yang mencabuli kau gitu para sahabat. Terus si gadis itu dia tuh kayak memutar balik kata-kata dia yang dikeluarkan tadi ya, bahwasannya ya saya gini gara-gara Mas Ri gitu. Saya heran juga kenapa saya yang diajak bahwasannya saya nggak salah. Dia itu seakan-akan dia ngomong gitu bahwasannya dia itu nggak salah, tapi yang salah itu Mas Ri gitu para sahabat. Mas Ri yang mencabuli dia. Bahwasannya Mas Ri yang kok datang ke rumah dia, nggak pernah gitu para sahabat. Jadi kayak memang udah benci kali lah gitu sama dia itu. Jangan nengok mukanya gitu para sahabat, denger mukanya denger namanya aja gitu. Saya tuh udah males gitu para sahabat. Memang cocoknya orang kayak gitu tuh diapain gitu, minta diculik gitu yang baru sahabat ya. Diculik kita siksa baru cocoknya orang kayak gitu. Soalnya kan misalkan orang yang kayak gitu para sahabat kok dibiarin itu makin bahaya para sahabat. Makin suka-sukanya dia sendiri gitu para sahabat. Soalnya kan dia tuh menyangkut pautkan masalah dia itu sama orang yang nggak kenal gitu para sahabat. Masih mending lah ya kan, misalkan ada lah golongan persaudaraan ataupun teman. Ini udah nggak kenal, cuman kenalnya di sosmed, tapi kok bisanya si Rizka itu menyalahkan Mas Ri gitu. Jadi jalannya kayak mana kok bisa Mas Ri pula yang ikut sangkut paut dari permasalahan si Rizka gitu, bahwasanya memang bukan Mas Ri yang bikin masalahnya gitu, bukan Mas Ri yang mencabuli si Rizka. Kan bisa aja gitu.
yang mengambil si Rizka itu si pacarnya Rizka gitu para sahabat. Ya kayak mana ya, memang susah gitu bilangin orang-orang kayak gitu. Si Pato tuh kayak dengki gitu para sahabat. Memang hancur kali ya si Rizka itu. Paling dari mukanya kayak orang-orang baik ya para sahabat, rupanya pas dilihat hatinya busuk gitu para sahabat. Memang saya itu udah parah kali emang nengok si Rizka itulah. Memang kalau si Rizka ini cocoknya itu karena azab, tapi dia itu kayak lumpuh gitu para sahabat. Dia itu kayak nggak bisa diobati lagi gitu para sahabat. Minta dikasih azab yang kayak modelan kayak gitu para sahabat, biar kapok dah sekalian, biar nggak bisa kemana-mana gitu, biar nggak bisa memfitnah orang lagi, biar nggak bisa menyalahkan orang lagi gitu para sahabat, biar kapok dah para sahabat. Terus oh iya satu lagi, pokoknya yang kalau misalkan para sahabat ada yang minat dengan madunya Mas Re, langsung cek aja para sahabat di bawah komen ini, di bawah bio ataupun di bawah video ini ada tuh nomornya, nomor admin. Soalnya kan ini para sahabat, madunya itu para sahabat tuh cuma tersisa cuma satu botol yang tadi malam PRT pegang gitu para sahabat. Cuma segitulah, cuma sisa satu. Soalnya kan stok-stok lain kan udah udah pada habis itu para sahabat, udah habis terjual. Jadi ya pas sebelum madu itu direbut sama si Bajambrong, Bajambrong Mbak Bausin. Jadi kalau misalkan sebelum itu sebelum madu dijemur sama direbut sama si Abah Husin, cepat-cepatlah kalian beli itu si madunya Mas Re gitu kan. Soalnya kan produknya itu cuma satu botol doang gitu para sahabat. Jadi kalau misalkan gimana ya, madu itu dapat direbut sama si Abah Husin, ya stok kami udah habis itu para sahabat. Soalnya kan gimana ya, untuk memproduksi pun Mas Re pun belum ada di rumah gitu para sahabat. Soalnya kan yang tahu gimana ya, yang kalau misalkan ya madunya ada gitu, tapi kan kalau soal diasmainnya, di salawatin kan itu harus Mas Re itu para sahabat. Soalnya apalagi pun ya, kalau misalkan harus diselawatin dan diasmain, sedangkan Mas Re aja disekap sama warga gitu para sahabat. Mas Re itu nggak ada di rumah gitu para sahabat. Makanya ya tinggal sisa satu-satu itulah madunya yang ada asmanya dan ada salawatnya gitu para sahabat. Pokoknya untuk para sahabat yang mengingat gitulah, memang ada niatan tersendiri memang untuk penyakit itu, langsung komen aja para sahabat. Komen tuh di bawah bahwasannya saya menginginkan madunya. Terus untuk para sahabat yang juga minat dengan madu kami, langsung hubungi aja nomornya di bawah ini, nomor admin. Soalnya ya para sahabat, itu madunya itu memang kayak mana, berkualitas, kualitasnya itu spesial gitu para sahabat. Tapi kalau misalkan rasanya itu sama kayak madu biasanya gitu para sahabat. Tapi yang bikin spesialnya itu, dia itu udah diselawatkan sama Mas Re dan diasmain, dan juga dibacain doa oleh anak yatim piatu para sahabat. Itulah yang bikin madu itu spesial. Makanya madunya Mas Re itu kan madu sembarangan gitu para sahabat. Pokoknya manfaat itu banyak lah para sahabat. Madunya itu bisa mengobati segala penyakit para sahabat. Pokoknya banyak manfaatnya lah gitu para sahabat. Makanya untuk para sahabat yang minat dengan madunya Mas Re, itu pokoknya tinggal satu botol lagi. Pokoknya cepat-cepat dia dapat sebelum direbut sama si Abah Husin. Langsung hubungi aja, misalnya ada yang minat, langsung hubungi, nomornya ada di nomor admin di bawah video ini. Jadi tadi saya juga ini para sahabat, kayak mana, jadi juga saya mau menghubungi Pak RT gitu kan, bahwasanya saya itu mau mengajak Pak RT untuk bertemu dengan si gadis itu para sahabat. Tapi pas saya telepon itu kan, Pak RT katanya ada kesibukan tersendiri gitu para sahabat. Katanya ada dokumen-dokumen yang harus diselesaikan gitu para sahabat. Jadi dia tuh kayak nggak ada waktu gitu para sahabat. Jadi pun saya maklum lah kan, soalnya kan dari RT gitu, bertanggung jawab tentang masyarakat itu besar itu para sahabat. Maka saya maklumin. Makanya saya tuh misalkan mengajak Pak RT gitu kan, misalkan ke rumah gadis ataupun berkunjung di warga-warga yang lain, di warga perkampungannya Pak RT. Saya juga kalau misalkan ngajak Pak RT itu pun malam para sahabat. Soalnya kan kalau misalkan siang dari pagi lah ke sore, itu Pak RT tuh sibuk para sahabat. Sibuk ngapain? Dia tuh sibuk untuk mengurus berkas-berkas yang pokoknya yang berkas-berkas penting lah. Berkas-berkas penting di kampungnya gitu para sahabat. Makanya saya pun misalkan ngajak dia pun malam doang gitu. Karena kalau misalnya malam dia itu kan ada kayak mana ya, waktunya kosong gitu para sahabat.
Kalau misalnya malam kan dia nggak ada kegiatan gitu, makanya saya tuh ngajak dia gitu, ngajak si PRT. Tadi misalkan tadi PRT memang nggak sibuk sih, saya tadi sama Pak RT gitu persahabat. Maka karena Pak RT itu nggak bisa, dia nggak ada waktu luang ya udah saya sendiri gitu. Tapi nanti malam bakal ikut juga gitu, kalau bisa memang saya sempat gitu persahabat. Saya bakal ikut juga mengunjungin siapa namanya, si Rizka gitu persahabat. Saya pengen lihat langsung kayak mana keadaan dia. Ya pokoknya untuk para sahabat tetaplah doakan kami ya kan para sahabat. Pokoknya tetap support kami lah gitu, biar kami itu tetap semangat lagi gitu untuk menjalani hal-hal yang bisa apa yang bisa untuk mengeluarkan dari permasalahan Masri ini para sahabat. Saya pun juga berdoa gitu para sahabat. Saya juga mendoakan Masri dan Pak RT tetap kuat untuk menjalani masalah-masalah ini para sahabat. Soalnya kan kayak mana ya, masalah ini tuh bukan masalah yang kecil gitu, ini masalah pencemaran nama baik gitu para sahabat. Jadi gini kan para sahabat, jadi sebelum karena saya nanti ada berkepentingan lagi gitu, ada kepentingan lagi lah gitu. Tadi saya dihubungin sama kameramen Masri dan rekan-rekan Masri yang lain, bahwasanya saya itu kayak mana, dipanggil orang lain gitu para sahabat, dipanggil sama orang, bahwasanya ada orang yang minta tolong gitu, ada orang yang kayak mana, dia tuh kayak memesan madu gitu para sahabat. Jadi berhubung rumahnya dia tuh dekat, jadi nanti saya yang ngantarkan sendiri gitu para sahabat. Jadi ya berhubung saya akan melanjutkan perjalanan ini, jadi videonya saya akhir dulu para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.